Kalian berbicara tentang keimanan, memang ini semua sangat berbahaya sekali, khususnya pada zaman-zaman seperti sekarang. Lah kenapa? Antum diserang dari semua arah. Dari segi pergaulan antum diserang, gitu kan ya. Yang kemudian homo tadi sudah banyak, lesbian, gay, biseksual, transseksual sudah banyak. Belum lagi antum-antum yang jomblo ini digoda-goda dengan yang namanya food, fun, and fashion, paham sekalian? Yang namanya pacaran, yang namanya kemudian hal-hal yang kemudian menurunkan keimanan, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena mereka zaman sekarang dibawa baper orang-orang, paham sekalian? Lah kenapa baper? Lihat tangan. Oh, kenapa tangan saya sekarang penuh dengan laba-laba? Karena sudah lama tidak dipegang orang. Jadi lihat tahu isi terus nangis, gitu kan ya. Lah kenapa nangis? Ya Allah, tahu saja ada isinya, kenapa hatiku kosong ya Allah. Ini zaman-zaman sekarang begitu. Anda diuji dengan hal-hal yang baper tadi, ujungnya Anda melupakan Allah. Lah ini pada zaman sekarang. Tapi jangankan zaman sekarang, zaman dulu yang mungkin lebih baik daripada kita. Coba pahamin sekalian. Zaman dulu nggak ada yang namanya baper. Orang-orang ba'da maghrib itu biasanya ngumpulnya di masjid belajar baca Quran. Zaman sekarang tantangannya banyak, zaman sekarang banyak sekali godaannya. Zaman dulu orang sering pergi ke masjid dikatakan orang soleh. Zaman sekarang Anda sering muncul di masjid, Anda dicurigai sebagai teroris. Paham sekalian? Zaman dulu yang jadi rohis itu pasti orang-orang keren, pasti orang-orang yang kemudian soleh, pasti orang-orang yang baik. Zaman sekarang rohis diawasi, paham sekalian? Acara LGBT suruh datang, paham sekalian? Acara pengajian dibubarkan, dipersulit. Acara-acara yang lain dibuat segede-gedenya, dikasih ruang promosi. Ini pada zaman sekarang. Zaman dulu lebih bagus, tapi zaman dulu aja sudah ngeri. Lah kenapa? Coba lihat teman sekalian. Berbicara tentang keimanan, ada seorang nabi namanya Nabi Yakub. Kenal? Kenal. Kapan kenalannya? Tahu Nabi Yakub? Tahu. Nabi Yakub itu bapaknya nabi, kakeknya juga nabi. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi kakeknya adalah Ibrahim, bapaknya namanya Ishak. Beliau sendiri adalah seorang nabi, gelarnya Israel. Jadi gelarnya Israel artinya adalah kekasihnya Allah. Israel punya 12 anak, Yakub punya 12 anak. Anaknya pun nabi. Salah satunya yang paling cakep siapa namanya? Yusuf. Nah, ibu-ibu biasanya favoritkan itu kan ya. Ibu-ibu kalau pas lagi hamil bacanya surat Yusuf. Supaya kenapa? Supaya anaknya ganteng. Mulai dari sekarang saya nasihati ibu-ibu sekalian, kalau bisa ganti suratnya jangan lagi surat Yusuf. Lah kenapa? Ingat baik-baik, orang ganteng banyak cobaan. Ya, Yusuf itu banyak cobaan. Lihat, baru lahir aja kakak-kakaknya sudah iri. Baru lahir saja sudah diirin oleh kakak-kakaknya, pengen dicelakakan oleh kakak-kakaknya. Lah kenapa? Dinilai bapaknya lebih sayang daripada yang lain. Dinilai kemudian lebih mendapat perhatian. Lalu kemudian dibuang ke sumur, diangkat, dijual sebagai budak dengan harga yang sedikit sekali. Lalu kemudian disuruh kerja digoda sama wanita. Masih ingat? Robek depan atau robek belakang? Ya? Kalau robek depan siapa yang salah? Yusuf. Kalau robek belakang siapa yang salah? Berarti yang salah yang lain selain Yusuf. Ternyata robeknya depan atau belakang? Robeknya depan. Kalau orang-orang Bogor saya yakin nggak robek. Nah, kenapa? Sudah buka baju duluan. Nah, lalu kemudian masuk penjara, lalu mendapat ujian lagi. Ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, orang ganteng banyak ujian. Jadi pertimbangan kalau mau baca surat Yusuf, buktinya saya banyak ujian. Paham sekalian?